Baik. Oke, sudah Ibu? Yes. Sudah siap ya Pak Arsela? Waktunya 20 menit Pak. Di 5 menit terakhir akan saya peringatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Ya, silakan Pak Arsela. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Penguji Profesor Dr. Johannes Sapri MPD dan Ibu Moderator Ibu Perti Rosanda SPD MA dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pada pertemuan ke-10 di minggu ke-10 ini kita akan membahas tentang analisis kasus limbah dan pencemaran lingkungan masih pada mata kuliah kimia lingkungan gitu ya. Ya sudahlah ya, nama saya Arsela Eko Listiono, kita sudah bertemu 10 minggu. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini saya ingin membuka dengan pantun. Nolong bilang cakep gitu ya dan siapkan HP. Pergi ke sawah membawa bekal, singgah Cakep, Hingga cakep, sebentar membeli celimpungan. Lingkungan kita cakep. rusak karena ulah nakal, mari kita kaji pencemaran lingkungan. Oke, untuk hari ini sebelum memulai perkuliahan, maka saya ingin saudara-saudara mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Ada ini di menti.com, boleh di-scan gitu ya. Lalu biar saya tahu siapa aja yang sudah datang, silakan boleh bantu saya men-scan. Kita lihat. Oke, sudah masuk. Oke, terima kasih. Ada Bu Wiwin. Ya, Pak. Kenapa bahagia hari ini, Bu? Alhamdulillah bahagia, Pak. Ya, baik ya, teman-teman. Beberapa ini semuanya pada bahagia pagi ini. Mungkin karena memang cuacanya mendukung. Oke, saya ingin menyampaikan satu buah video pendahuluan sebelum kita masuk ke materi. Mohon disimak. Oke, jadi Apakah suaranya ada? apakah kampung dapat Ada, Pak. Ada Ada Pak. ya? Yap. fakta? Kenapa? Karena kangkung genjer itu adalah tanaman fitoremediator, di mana dia dapat menyerap zat-zat yang ada di air tempat dia tumbuh, ya diserap ke dalam batang, akar, dan itu bisa membahayakan jika tercemar logam-logam, terutama logam berat, seperti misalnya timbal, merkuri, lalu kadmium, dan juga arsen. Dan dampak kesehatannya itu bisa cepat atau akut dan juga bisa kronis jangka panjang. Seperti misalnya aku teman-teman bisa mual, muntah, gejala seperti keracunan, lalu juga mencret ya, dan juga tentunya pusing, sakit kepala seperti itu. Dan kalau misalnya efek jangka panjangnya, teman-teman juga bisa merasakan seperti misalnya sering pusing berulang, lalu juga ada penurunan IQ ya, lalu juga lemah letih, lesu, lepoi, lemot, loyo. Nah, itu juga ada bagian yang bisa teman-teman kena kalau seandainya kita salah mengkonsumsi kangkung dan sayuran-sayuran lain. Oke, dari video ini ada yang bisa menyampaikan apa yang ditangkap dari video yang barusan kita simak. Saya, Izin Pak. kok. Ya, boleh, silakan. Halo. Ya, silakan, Bu Iwin. Saya ya, Pak. Baik, Pak. Boleh, Dari silakan, Bu yang Iwin. saya tangkap dari video yang apa namanya sudah ditampilkan itu cara apa namanya mengkonsumsi kangkung gitu, Pak. Secara benar. Baik, betul sekali ya. Jadi kita sebagai mahasiswa pendidikan IPA harus bisa memilah tanaman-tanaman karena tanaman-tanaman sebagian tanaman yang hidup di air dia bersifat fitoremediasi. Apa itu? Tanaman yang bisa menyerap logam berat yang terkandung dalam limbah perairan yang sudah tercemar. Oke, sebelum mulai saya mau coba.
mereview gitu, mengingatkan kembali ingatan Anda semua tentang materi yang sudah kita lakukan dari minggu pertama hingga minggu ke-9 untuk selanjutnya dapat kita lanjutkan pada minggu hari ini ke-10. Baik, silakan join di My Quiz dengan kode itu atau di scan untuk pretestnya. Silahkan. Oke. Oke, silahkan kerjakan. Waktunya 1 menit. Oke, cukup ya. Selamat kepada pemenang Ibu Saudara Hairita, Saudara Indria, dan Saudari Zalfa. Selamat. Yang lain nanti kita akan mengulas kembali gitu ya. Mudah-mudahan habis ini pada ingat semua. Baik, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini di sub CPMK-nya adalah Anda semua diharapkan mampu menganalisis kasus limbah dan pencemaran lingkungan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis penyebab pencemaran lingkungan, menjelaskan dampak ekologis pencemaran, mengevaluasi hubungan aktivitas manusia dan kualitas lingkungan. Ya, mungkin saya mengingatkan kembali gitu ya, apa itu kimia lingkungan? Menurut Hertika dan Putra pada tahun 2019, kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari proses kimia yang terjadi di lingkungan serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ada beberapa fokus kajian, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, limbah bahan toksik. Ingat, pencemaran terjadi ketika zat atau energi masuk ke lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Lalu karena kita hari ini akan mengulas air gitu ya, maka saya mengingatkan kembali tentang definisi pencemaran air menurut Sugiharto et al. Tahun 2024. Dia menyebutkan bahwa pencemaran air adalah masuknya zat atau materi atau komponen lain ke badan air yang menyebabkan kualitas air menurun. Apa aja sumbernya? Sumbernya adalah limbah domestik gitu ya. Bisa dari rumah tangga, dapur MBG dan segala macam. Ada limbah industri, ini bisa dari pabrik sawit, pabrik karet dan segala macam. Ada limbah pertanian, lalu penggunaan pupuk dan pestisida. Ini sangat masif terjadi. Mau buahnya panen harus diberi pupuk, mau buahnya tidak berulat harus dipestisida, disemprot dan segala macam. Bagaimana cara kita menilai parameter dari kualitas air itu? Yang pertama adalah menilai dengan skala pH, derajat keasaman. Lalu ada DO, disolvent oksigen atau oksigen terlarut. Ada BOD, biological oxygen demand. Ada COD, chemical oxygen demand. Dan kandungan logam atau senyawa kimia. Logam-logam berat yang ada di air tadi ada timbal, ada PB, ada raksa, terutama ketika di suatu desa itu ada penambangan emas secara tradisional yang menggunakan raksa untuk mengikat emas. Nah, itu biasanya di daerah situ kandungan logam beratnya tinggi. Baik, kita akan studi kasus pada hari ini. Mohon disimak, nanti kita akan berdiskusi secara kelompok, lalu saudara semua akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita simak dulu video ini ya. Wisata habis. Baru-baru ini ditemukan wisata danau dengan air yang berwarna biru toska nan mempesona. Hanya butuh waktu 30 menit dari kota Bengkulu untuk tiba di lokasi wisata itu. Danau yang memiliki nama Danau Pak Lebar ini berada di Desa Sawang Boseng, Kecamatan Podok, Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bengkulu, Suryadi Jaya. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Yesi, di studio dapat dilaporkan bahwa Danau Biru ini merupakan
baru ditemukan oleh warga sekitar 4 hari terakhir. Jadi saat itu danau ini pada waktu sebelumnya diketahui belum memiliki warna biru mencolok seperti saat ini, hanya jernih dan tidak berwarna sama sekali. Kepala desa dari Talang Boseng ini merupakan juga pemilik dari lahan sawit. Baik, kita simak video satu lagi masih berhubungan gitu ya. Berada di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Dari hasil pengujian 2 laboratorium, baik Labkesda Provinsi Bengkulu dan Laboratorium DLH Kota Bengkulu, diketahui warna biru di dalam danau yang bernama ulas lebar tersebut berasal dari kandungan pupuk sawit yang berlebih. Kepala DLH Bengkulu Tengah, Mahendra Gustian, mengungkapkan dari uji parameter tersebut diketahui terdapat 3 parameter yang melebihi standar bahan baku air seperti POD, COD, dan fosfat total atau PO4. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Suryadi. Baik, Wisata alam di dari studi kasus atau kasus tadi dua berita, yang pertama sebelum dan yang sebelum viral, ketika viral lalu kemudian dicek dan hasilnya ternyata positif terkontaminasi oleh limbah pupuk gitu ya. Saya ingin Anda semua sekarang membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nanti kelompoknya satu Saudari Hairita, Indria, dan Retno satu kelompok, Wiwin, Zalfa, dan Widya satu kelompok. Apa yang dilakukan? Silahkan Anda semua berdiskusi secara kelompok. Ada 5 yang harus didiskusikan gitu ya. Yang pertama, analisis faktor utama apa yang menyebabkan perubahan warna air pada Danau Biru Bengkulu Tengah berdasarkan informasi dari artikel dan video kasus. Lalu yang kedua, Anda semua menjelaskan dampak ekologis yang mungkin terjadi akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan terhadap ekosistem perairan. Yang ketiga, Anda mengidentifikasi minimal 3 dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat dan organisme perairan. Yang keempat, buat tabel hubungan antara aktivitas manusia, jenis pencemar, dampak lingkungan, dan solusi penanganannya. Yang kelima, rancang solusi berbasis konservasi lingkungan dan edukasi masyarakat untuk mencegah pencemaran serupa. Baik, silakan dibentuk kelompok, lalu saya beri waktu 10 menit untuk saudara semua secara berkelompok berliterasi. Silakan cari sumber lain yang relevan tentang berita Danau Biru di Bengkulu Tengah ini selama 10 menit, lalu saya beri waktu selama 20 menit nanti saudara silahkan berdiskusi gitu ya. Dan 10 menit untuk presentasi dan kita akan tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Baik, silahkan dimulai dari sekarang untuk literasi dan diskusi kelompok. Saya akan keliling untuk mengecek progres diskusi pada hari ini gitu ya. Nanti saya akan tanya beberapa. Kelompok 1, Hairita, Indria, dan Retno. Kelompok 2 ada Wiwin, Zalfa, dan Widya. Oke, silahkan. Oke, sekarang waktunya diskusi. Silahkan, saya akan keliling. Bagaimana Bu Indria? Bagaimana Saudari Indria? Apa yang didiskusikan dari kelompok ini? Sudah dapat beberapa berita ya. Kelompok Wiwin juga. Maka kita masuk ke presentasi. Silahkan salah satu dari perwakilan atau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh kelompok Wiwin Yunita, silakan untuk presentasi. Siap, sebentar Pak. Izin ya Pak, saya Silakan. perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, diskusi kami. Oke, yang pertama itu soal pertama, analisis faktor utama yang menyebabkan perubahan warna air pada Danau Biru Bengkulu Tengah berdasarkan informasi artikel. Nah, itu penyebabnya air berwarna biru itu karena kemungkinan ada gangguan faktor kimia, yaitu kandungan senyawa nitrogen dan fosfat yang tinggi, euro
eutrofikasi atau pencemaran air akibat penumpukan nutrisi berlebih seperti fosfor dan nitrogen pada perairan tersebut. Kemudian perubahan pH di perairan bisa jadi asam atau basa. Kemudian ada reaksi kimia mineral dalam air, Pak. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak ekologis. Nah, dampaknya penurunan jumlah oksigen terlarut, kematian organisme air seperti ikan, siput, atau bahkan tumbuhan air. Kemudian ada gangguan rantai makanan. Karena salah satunya itu ada matinya plankton gitu. Maka ikan yang berada di sungai akan mengalami gangguan karena terputusnya rantai makanan. Yang ketiga itu penurunan kualitas habitat karena pH atau BOD-nya berkurang, maka akan menyebabkan penurunan kualitas air yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di air tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, identifikasi minimal 3 dampak pencemaran. Yang pertama, resiko iritasi kulit, misalnya gatal-gatal atau eksim, Pak. Kemudian gangguan pencernaan, bisa diare atau lainnya. Kemudian potensi toksisitas bahan kimia seperti keracunan, kepala pusing, mual, muntah, atau bahkan dapat berujung kematian. Kemudian ada ancaman kesehatan jangka panjang. Misalnya penyakit akut akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya, jantung, tekanan darah tinggi, bahkan kematian. Kemudian ada lagi kekhawatiran masyarakat karena belum jelas, maka sebagian masyarakat akan khawatir jika hal-hal terjadi yang tidak diinginkan. Nah, perubahan fungsi lingkungan, misalnya hutan yang dulunya asri kini tergerus dengan kebutuhan pembukaan lahan kelapa sawit dan pembukaan yang dilakukan tanpa berpikir ke arah konservasi, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian ada lagi konflik antar ekonomi dan konservasi, hilangnya rumah bagi ratusan hewan dan tumbuhan karena lahan berubah menjadi perkebunan, Pak. Dan soal keempat, buatlah tabel. Ini adalah tabel yang pertama, aktivitasnya menggunakan pupuk berlebih, dampaknya limpasan bahan kimia ke perairan. Solusinya menggunakan tumbuhan untuk menjadi agen fitoremediasi. Kemudian, Oke, terima kasih atas kelompoknya. Boleh beri tepuk tangan. baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menjawab hasil diskusinya gitu ya. Baik, benar sekali yang sudah disampaikan oleh dan sudah didiskusikan oleh kelompok ini bahwa kasus Danau Biru itu karena terlalu banyak dari dari pupuk yang digunakan oleh petani gitu Waktunya ya. 3 menit lagi ya, Baik. Pak. Baik, ini ada pertanyaan reflektif, nanti saya kirim, silakan jawabannya dikirim nanti besok di Google Classroom saya gitu ya. Baik, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini adalah Danau Biru Bengkulu Tengah adalah contoh nyata kasus pencemaran lingkungan gitu ya. Aktivitas manusia dapat menyebabkan perubahan kualitas lingkungan secara signifikan. Pengelolaan bahan kimia dan limbah harus dilakukan secara bijak. Konservasi dan edukasi lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan ada tutur kata saya yang kurang mengenakan di hati saudara semua. Sebelum saya menutup kegiatan, maka saya punya pantun dulu terlebih dahulu gitu ya. Air jernih tempat berenang, Cakep. ikan kecil berlari menyelam. Kalau lingkungan ingin tetap tenang, mari bersama menjaga alam. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya silakan dikerjakan, tugas mandiri, lalu dikirimkan ke Google Classroom saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 19 menit ya, Pak Arsela ya. Ya, Bu. Baik, kita lanjut ke komentar dari Prof. Jo. Silakan, Prof. Jo. Ibu Rita. Tadi Pak Arsela sudah menampilkan ya semua komplit. Cuman ada tadi perpotongan waktu itu ya dari sinyal barangkali. Ya ini biasa karena kita jauh. Jadi semua unsur mulai dari pembukaan, pendahuluan, ada tadi pertemuan ke-9 ya Pak Arsela ya. Ke-10, Prof. Ke-10 sudah 9. Itu materinya sambung menyambung nggak atau topik baru? Kebetulan materi 1 sampai 9 itu materi dasar, Prof.
polutan kimia Oh, air, kimia lingkungan, kimia oke, tanah dan segala ya. macam. Nah, Baru masuk kasus. ada teori Herbart dalam pemulaan pembelajaran, ada dimulai dengan pretest, ada dengan apersepsi, persepsi, ya. Persepsi itu memulai tetapi mengaitkan. Oh, minggu yang lalu kita sudah 9 pertemuan mengenai materi ini. Nah, sekarang kita akan mesti materi ke-10. Ada ada kaitan di antara kalian bisa menjelaskan atau tidak. Tapi bukan itu pretest ya. Pretest itu pertanyaan awal itu sama dengan pertanyaan post-test. Kalau 5 persoalan pertanyaan ya jadi post-testnya 5. Jadi mungkin itu namanya persepsi aja ya. Membuka kembali, mengingatkan kembali peristiwa pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan datang. Oke, tadi ada ice breaking, pengenal apa absensi itu penting untuk menimbulkan kesiapan. Jadi fase readiness dalam pembelajaran itu ada fase readiness, fase persiapan dia untuk memasuki ya. Bagus ya dimulai dengan absensi dan seterusnya. Kemudian masalah inti tadi sudah disampaikan dan dikaitkan dengan media-media yang ditampilkan. Misalnya ada pencemaran di Sungai Biru. Di Danau Biru Bengkulu Tengah, Prof. Ya, Biru Tengah. Ya, itu bisa ditampilkan medianya. Jadi mahasiswa kita tahu persis oh gitu gitu ya. Jadi tidak dalam kata dan cerita saja tetapi ada faktanya di lapangan kita tampilkan medianya. Sudah itu ada tugas merangkum dan segala macam ya kasus tadi sudah dan ditutup. Nah, menurut saya tidak ada persoalan di sini dipertahankan aja ya Pak Arsela ya ketika kita menampilkan pembelajaran pada real teaching nanti. Jadi kami masih mau mendapatkan apa kualitas pembelajaran pada saat real teaching nanti. Jadi ini kayaknya eh, semua peserta sekarang ini adalah metode terakhir apa pendekatan yang pekerti yang terakhir yang model ini. Nanti yang ke depan tuh ada in service, on service dan in service. Pantauannya sampai 3 bulan ya. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu masih mendapatkan priorisasi yang selama ini gitu ya. Kita masih banyak di pertemuan tatap muka, tapi nanti juga diperkaya dengan pertemuan-pertemuan di lapangan, kemudian dibicarakan, kemudian mungkin dipantau oleh instruktur selama melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, kita beri aplaus kepada sahabat kita yang sudah tampil 2 orang tadi dengan baik ya. Oke, kami kembalikan kepada Bu Perti. Silakan Bu Perti. Makasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jo Ya. untuk sarannya. Bukan hanya saran untuk Pak Arsela saja ya, sepertinya ini juga sangat bermanfaat untuk kami pendidik di perguruan tinggi. Baik, peserta berikutnya adalah Ibu Indra.